ada aspek yang harus Anda menguasainya lagi, ya, selain aspek hukum tadi yang sudah Bapak jelaskan, yaitu aspek pemasaran. Nah, ini sangat penting. Aspek pemasaran ini menjadi tolok ukur apakah seorang pebisnis itu nanti akan berhasil atau tidak. Kenapa? Karena dengan pemasaranlah semua produk, barang dan jasa kita itu bisa diterima oleh konsumen dan nanti akan memberikan pengembalian. Tidak mungkin kita memproduksi barang dan jasa tapi tidak ada konsumennya. Bagaimana supaya ada konsumennya? Maka harus ada strategi pemasarannya. Nah, berbeda dengan orang dulu, ya. Teori pemasaran yang lama itu, yang pertama, kebanyakan perusahaan-perusahaan itu mendirikan perusahaan, kemudian menghasilkan atau menciptakan atau memproduksi barang dan jasa dia, ya, diproduksi sebanyak-banyaknya barang dan jasa. Sesudah diproduksi, kemudian dia akan menjualnya, berusaha menjualnya kepada konsumen. Nah, dulunya seperti itu, ya, mungkin masih banyak orang sekarang juga seperti itu. Dia mendirikan perusahaan, memproduksi barang dan jasa, kemudian sesudah diproduksi baru dia akan menjualnya kepada konsumen. Nah, itu teori lama, itu teori pemasaran. Kenapa itu tidak dipakai orang lagi? Ya, tidak banyak lagi para pengusaha-pengusaha memakai strategi yang seperti itu, karena kenyataannya banyak perusahaan itu akhirnya tidak siap berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang memakai strategi baru saat ini. Apa strategi baru yang dipakai orang? Justru kebalikannya saat ini yang dipakai, ya. Sehingga perusahaan yang memakai pola lama, pola pemasaran yang lama, banyak yang rugi, banyak yang bangkrut, tidak siap bersaing. Akhirnya banyak juga perusahaan yang akhirnya bangkrut, ya. Banyak mereka yang akhirnya gulung tikar, diakibatkan pola strateginya masih pola yang lama. Jadi belakangan ini berkembang, ya, sudah berkembang teori yang dipakai orang. Sekarang bagaimana? Orang kan jadi pengusaha semakin efisien, semakin efektif. Tidak akan mau orang berusaha kalau dia belum tahu keuntungannya ada atau tidak. Nah, banyak begitu, ya. Nah, kalau dulu kan enggak, kan belum tahu dia keuntungannya, udah diproduksinya aja barang, dijualnya, makanya dia kadang-kadang rugi, ya. Nah, ketika cuma dia sendiri pemilik barang atau dimonopolinya barang itu masih bisa dia untung, tapi begitu ada pesaing dia akan rugi. Nah, karena polanya pola yang lama. Jadi sekarang para pengusaha modern, strategi pemasarannya sudah berubah. Dia sebelum memproduksi barang dan jasa, dia sudah tahu keuntungannya berapa. Berbeda, ya. Jadi dibalik dia dengan sekarang. Bagaimana? Maka kalau seorang pebisnis melalui strategi pemasarannya, dia tahu dulu, ya, tahu dulu dia konsumennya, dapat dulu konsumennya, baru diproduksinya barangnya. Jadi kalau sudah tahu kita konsumennya, seberapa banyak orang membutuhkan itu, kemudian kemampuan orang membeli barang itu, ya, baru diproduksinya. Maka nanti sesudah diproduksinya, konsumen itu sendirilah yang mencari barang yang diproduksinya itu. Jadi bukan produsen yang mencari konsumen, tapi konsumen yang mencari produsen. Makanya dia dari awal sudah tahu keuntungannya berapa ketika dia ingin memproduksi. Udahlah, saya produksi sekian juta ton aja, saya produksi 5.000 unit aja satu tahun nih. Nah, dengan 5.000 unit ini saya akan mendapat keuntungan sekian. Kenapa dibatasinya? Karena dia merasa segitulah kemampuan untuk memproduksinya. Kenapa dia berani 5.000? Karena dia sudah tahu 5.000 unit itu masih di bawah jumlah permintaan di pasar. Nah, dia tahu jumlah permintaan terhadap barang sejenis itu berapa, sehingga ketika diproduksinya itu masih di bawah jumlah permintaan, maka dengan sendirinya itu akan laku karena masih kurang. Ya, begitu pengusaha modern sekarang. Jadi terbalik, dalam artian yang lebih sederhana, dipasarkannya dulu barangnya, baru diproduksinya. Mengerti, ya? Bisa dipahami nih.
Dapat Irfan? Bisa ya? Nah, kalau dulu diproduksi dulu, baru dipasarkan, ya. Teori baru dipasarkan dulu, baru diproduksi. Nah, gitu ya. Makanya laku dulu barangnya, baru diproduksinya. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana? Modelnya kan inden dia kan? Nah, inden dia. Nah, makanya tengok showroom-showroom itu. Tidak mungkin showroom memajang mobil itu sebanyak-banyaknya di SM Raja sana, Toyota di Jalan Pancing, di mana itu showroom-showroom. Dia tidak akan mungkin memajang sebanyak berapa dipajangnya dulu banyak mobil, baru dicarinya konsumen yang akan membeli mobil. Kita akan mau showroom seperti itu. Jadi gimana? Ya kan, datang dulu pesanan, baru dipajangnya mobilnya. Orang tinggal mengambil aja, sudah ada pemilik. Jadi kalau dipajangnya di sana sudah ada pemiliknya itu. Nah, kan showroom itu untung terus, dia nggak rugi dia kan? Mana pernah rugi dia lagi kan? Nggak rugi dia, karena setiap yang datang dari pabrik ke showroomnya itu barang sudah laku. Makanya Anda ini mungkin semua kena ya, sudah pernah inden ya, beli ya kan? Di inden. Coba lihat misalnya yang memakai teori-teori lama ya, yang jual kereta itu ya, ada juga showroom-showroom kecil di perkampungan gitu. Dibelinya dulu motor yang second tuh, dibelinya baru dipajang-pajang. Nah, pembelinya belum ada nih. Akhirnya bagaimana? Bertahun-tahun menumpuk di situ, kereta tak laku-laku. Kemudian dia harus membayar suratnya setiap tahunnya. Dia harus membayar karyawan untuk ngelapnya itu setiap hari. Dia harus membayar kebersihan orang untuk merapikan tempatnya setiap hari. Nah, banyak yang menjadi pengeluarannya padahal barangnya tidak laku. Begitu kan? Coba lihat showroom yang modern itu, pasti barang yang datang itu sudah laku, sehingga tidak lama, dia perawatannya tidak lama, karyawannya tidak perlu banyak untuk merawat barang yang sudah dipajangnya, tapi barangnya laku dan dia dapat keuntungan. Itu salah satu contoh di dalam pemasaran. Yang kedua, misalnya perusahaan properti. Jadi kalau Anda nanti menjadi seorang pengusaha properti, maka Anda harus studi kelayakan bisnis dulu terhadap pemasaran Anda. Jangan bangun rumah duluan baru Anda pasarkan. Lantas bagaimana? Laku dulu rumahnya baru Anda bangun. Gitu. Ada pemesanan bangun rumahnya, ada pemesanan bangun rumahnya. Kan begitu teorinya. Tidak ada orang bangun rumah dibangunnya dulu komplek itu sampai selesai baru dijualnya. Tidak ada seperti itu. Apa yang dijualnya? Yang dijualnya itu cuma lupa bapak namanya ya. Ada yang tahu namanya? Yang sejenis market itu apa namanya itu? Gambar ya yang dijualnya kan? Gambar kan? Apa istilahnya itu? Siapa yang tahu namanya? Lupa bapak. Kalau perumahan sudah dibuatnya gambarnya, ada gambar-gambar rumah gitu ya, nanti dipajangnya di mall-mall gitu ya, atau dibuatnya di dalam selebaran-selebaran gitu ya, gambar rumahnya, denahnya dibuatnya. Yang dijualnya kan itu kan, bukan rumahnya itu dijualnya kan, yang dijualnya kan gambar itu ya. Apa namanya Sal? Sketsa desainnya gitu kan Pak? Iya, semacam itulah sketsanya itu. Cuma namanya lupa bapak itu ya. Kan gambar yang dikasih sama Anda kan, ini gambar rumah yang bakal dibangun gitu. Kalau di mall nanti dibuatnya di meja besar gitu, lokasinya ini. Ya, dibuatnya begitu. Yang dijualnya kan itu kan. Laku dulu baru dibangunnya. Itulah dia perubahannya. Dapat dulu konsumennya, baru barangnya diproduksi. Bagaimana dengan yang lain? Semuanya juga seperti itu. Ya, kalau yang pengusaha modern, itulah teori di dalam pemasaran, perkembangan yang dari tadi. Masih ada orang pakai pola lama, masih ada. Ya. Yang berkembang pesat maju yang tidak mengalami kerugian itu adalah orang yang
orang yang dalam pemahaman kita tentang pemasaran, ya. Supaya kita paham benar tentang pemasaran itu, maka mau tak mau memang harus kita pelajari. Ada beberapa hal yang paling penting. Memang tidak semua materi tentang pemasaran ini bisa kita bahas, tetapi Bapak cuma mau mendorong kalau Anda menjadi seorang pebisnis, maka Anda harus melakukan studi kelayakan bisnis pada aspek pemasaran. Seperti halnya Anda melakukan studi kelayakan berdasarkan aspek hukum, sedangkan ini aspek pemasaran. Kemudian untuk memberikan pemahaman kita yang lebih rinci dan jelas, Bapak ingin ada mahasiswa yang mau menjadi narasumber kita pada hari ini dengan mencari bahan, ya, mencari bahan berkaitan dengan pemasaran. Cukup 6 orang saja yang bersedia. Nanti polanya Bapak berikan temanya, Anda silakan cari referensinya selama 15 menit, ya. Anda diberikan waktu, kemudian nanti setelah 15 menit yang 6 orang itu mempresentasikan setiap tema yang Bapak berikan terhadapnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, yang pertama, tema yang pertama yang harus dicari adalah definisi pemasaran menurut para ahli dan perkembangan definisi pemasaran. Itu tema yang pertama. Siapa yang mau? Nanti dicari bahan-bahannya selama 15 menit. Halo? Siapa yang mau? Halo? Bah, kok jadi diam? Macam mana? Siapa yang bersedia? Halo? Di mana kelas ini? Masih ada orangnya nih? Jangan dicari dulu, bersedia dulu. Hah? Apa tadi judulnya, Pak? Definisi pemasaran menurut para ahli dan perkembangan definisi pemasaran. Oke, Sri Lestari ya. Sri Lestari ya. Ya Sri, 15 menit ya, cari bahan yang berkaitan dengan itu. 15 menit ya, cari bahan, nanti Anda tulis, nanti langsung disampaikan kepada teman-temannya untuk kita diskusikan. Kemudian yang kedua tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar. Oh belum ya? Nomor 2 bukan segmentasi pasar, pemasaran ya. Itu ada kata yang berbeda ya antara pasar dengan pemasaran. Definisi pemasaran dan perkembangan definisi pemasaran. Siapa yang bisa untuk tema kedua? Sri Lestari langsung bisa cari bahan ya. Halo? Siapa yang bersedia tema kedua? Kok payah sekali kelasnya? Enggak ada yang menjawab nih, bingung kita ini kelas ini. Halo? Wah, capek kita ini udah. Bapak bilang jangan dicari dulu, sedia dulu baru dicari. Kan dikasih waktu mencarinya. Ini dicari-carinya dulu, bisa nggak gitu kan? Nah, nggak begitu. Kesediaannya dulu. Nah, ya. Siapa? Wah, kacau nih kelas. Hah? Lili ya? Lili. Nah, kemudian yang ketiga, segmentasi pasar. Siapa segmentasi pasar siapa? Pak. Ya, Salsabila ya. Kemudian pasar sasaran. Pasar sasaran. Siapa? Cepat habis waktu kita nih. Halo? Waduh, harus ditunjuk kayaknya ini. Repot kita kalau udah begini ya. Anda tidak tahu bahwa ini Anda sedang diberikan nilai ya kan? Ya.
tidak mau nilai ya kan, repot kita. Oke. Untuk yang pasar sasaran, yang nampak aja mukanya, kalau hilang mukanya nggak usah dikasih tugas, yang nggak usah ada nilainya kan. Pasar sasaran Hafijah ya, Hafijah ya. Kemudian posisi pasar Safitri ya, posisi pasar Safitri. Mana Safitri? Kok hilang pula Safitri ini? Halo, Safitri ya? Iya Pak. Kemudian bauran pemasaran Winda ya. Apa tadi Pak? Bauran pemasaran atau marketing mix ya, marketing mix, bauran pemasaran. Jadi itu 6 tema yang paling tidak harus Anda kuasai pada tema pemasaran ini. Dipersilakan Bapak berikan waktu selama ini udah mau 9.30, ini lama kali tadinya ya. Tapi ini kita lewatkan aja waktunya, bisa ya, nanti kita lewatkan sekitar setengah jam ya. Ini sudah 9.13, nanti 9.20 ya, kita lakukan presentasi terhadap ke-6 tema itu. Dipersilakan cari bahannya. Sambil menunggu 10 menit, kita mendengarkan lagu Melayu dulu. Oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya guna bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Terus itu saja. Perkembangannya pemasaran yang saat ini itu lebih memprioritaskan media Pak, begitu dia tidak hanya di pasar saja, namun di iklan, di berbagai media. Itu perkembangan itu tidak hanya di pasar, Pak. Ya, oke. Sri Lestari tadi itu belum menjelaskan apa pasar ya, sudah kayaknya salah apa ya, salah dengar tadi. Pasar dengan pemasaran itu berbeda Sri Lestari ya, untuk Sri Lestari pasar. Oke, nggak apa-apa. Yang pertama begini, tentang pasar ya. Pasar pada mulanya didefinisikan orang itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, kemudian mereka melakukan transaksi terhadap pertukaran barang yang mereka miliki. Itulah pasar gitu ya. Asal muasalnya seperti itu yang disebut dengan pasar. Apa yang paling penekanan yang paling penting di situ? Pertama, pasar itu dianggap sebuah ada tempat ya. Dan tempat itu selalu dimaknai sebagai fisik ya. Ada fisik, ada tempatnya. Atau misalnya kalau dulu pasar tradisional, ada pekan Minggu, pekan Kamis, kemudian atau di toko, di toko tempatnya itu di toko. Jadi diorientasikan kepada sebuah tempat di mana terjadinya sebuah proses jual beli, itu proses transaksi, maka itulah disebutkan pasar, bertemunya pembeli dan penjual. Makanya kalau dulu bertemunya pembeli dan penjual itu memang di pasar atau di toko, di tempat-tempat tertentu. Itu pada masalahnya yang disebut dengan pasar. Kemudian belakangan semakin berkembang pemahaman orang tentang pasar, maka dianggap bahwa
menjadi tempat fisik itu tidak menjadi ukuran lagi supaya disebutkan pasar. Jadi di mana saja orang bisa melakukan transaksi, maka itu disebutkan pasar. Jadi tidak harus di tempat yang khusus. Orang bisa bertransaksi yang tadinya bukan di tempat pasar, atau di pinggir jalan dia bertransaksi, atau di sebuah, atau di hutan dia, ya, atau di mana saja yang bukan pasar yang tadinya kita maksudkan secara fisik, asal orang melakukan transaksi maka itu disebutkan saat ini pasar. Kemudian ada perkembangan teknologi sekarang, ya, teknologi sekarang adanya perubahan yang tadinya orang bertransaksi, bertemunya penjual dan pembeli itu di suatu tempat, kemudian berkembang di mana dilakukan transaksi, ya, adanya transaksi pembeli dengan penjual. Kalau tadi kan harus bertemu fisik, ya, pembeli dan penjual harus bertemu fisik. Kemudian yang kedua, tidak harus bertemu fisiknya, tidak harus di pasar. Baru yang ketiga, ya, yang ketiga terjadinya transaksi di mana aja. Tidak usah ketemu pembeli dengan penjual, tetapi ketika mereka bisa melakukan transaksi maka itu disebutkan pasar juga. Kalau dulu misalnya orang saling menelpon, ya, saya akan beli ini, kemudian saya transfer uangnya sekian, itu sudah disebut pasar, ya, sudah termasuk bagian daripada definisi pengembangan pasar. Sekarang semakin meningkat lagi dengan pola teknologi, tidak melalui telepon sekarang sudah ada sebenarnya dia berupa dunia maya, ya, tempat orang bertransaksi jual beli. Jadi orangnya juga tidak ketemu, tetapi pasar itu nyata, virtual dia nyata, tetapi tidak secara fisik. Secara apa dia? Dia secara dunia maya dia bisa dilihat. Nyata juga, tapi tidak secara fisik orang jual beli. Makanya banyak sekarang aplikasi-aplikasi itu, ya. Jadi perkembangannya mulai dari ada tempatnya, kemudian harus bertemu pembeli dan penjual di suatu tempat, kemudian bertemu juga penjual dan pembeli, tidak harus di pasar fisik tadi yang kita maksudkan. Selanjutnya orang tidak harus bertemu lagi pembeli dan penjual, tapi mereka bisa melakukan transaksi, apakah melalui telepon atau melalui apa. Kemudian saat ini kembali bisa penjual dan pembeli bertemu dan barangnya juga menjadi ada. Itulah virtual namanya, dunia maya. Maka itu sudah dianggap sebagai pasar. Jadi kalau kita belanja di OLX, kita belanja di Shopee, kita belanja di banyak aplikasi sekarang yang dipergunakan orang, itu sudah ketika kita melakukan transaksi di situ, maka itu disebut dengan pasar. Itulah perkembangan saat ini. Jadi Anda kalau ingin menjadi seorang pebisnis, ya, Anda harus melakukan studi model pasar apa yang nanti yang akan Anda pilih di dalam memasarkan produk, barang dan jasa Anda tersebut. Ya, boleh mulai dari yang tradisional tadi sampai pada berikutnya tingkatannya itu yang disebut pasar, hingga dengan peranan informasi teknologi yang sekarang ini. Itu pilihan untuk Anda, studi kelayakan mana yang paling mungkin untuk Anda. Kemudian yang kedua, pemasaran, ya, berbeda Sri Lestari pasar dengan pemasaran. Kalau pemasaran, kalau tadi disampaikan bagaimana menciptakan, ya, menyampaikan, mempromosikan barang dan jasa hingga sampai kepada si pembeli, kan begitu ya, menurut para ahli kebanyakannya begitu disampaikan. Ya, artinya bahwa pemasaran itu apabila suatu perusahaan bisa menyampaikan barang dan jasa itu sampai kepada konsumen, apakah dia melalui promosi, apakah dia melalui penciptaan penciptaan model, ya. Itu yang pertama juga dulu Lili. Tapi perkembangan sekarang, ya, yang paling yang paling mutakhir tentang pemasaran yang harus Anda pahami itu bahwa konsep pemasaran itu bagaimana menciptakan juga, ya, menciptakan brand, menciptakan barang maupun menyampaikan informasi terhadap barang itu kepada konsumen bahwa barang itu sesuai dengan harapannya. Itu yang paling penting dulu. Jadi tidak hanya menyampaikan barang itu kepada konsumen, tetapi bagaimana pesan barang, ya, menyampaikan pesan barang itu kepada konsumen sehingga mereka merasa bahwa di dalam pesan itu sudah memenuhi harapannya terhadap barang itu. Padahal barangnya secara fisik belum ada ini kan. Nah, secara fisik belum diproduksi.
tetapi harapan orang terhadap barang dan jasa yang akan didapatkannya itu sudah memenuhi. Nah, gitu. Fisiknya belum ada. Fisiknya belum ada. Makanya tadi sesuai dengan konsep Bapak bilang, dapat dulu konsumennya, baru barangnya diproduksi. Nah, gitu ya. Laku dulu barangnya, baru diproduksi. Begitu dia. Jadi bagaimana caranya supaya pesan dari barang yang akan kita produksi sampai kepada konsumen dan sesuai dengan harapannya. Bagaimana supaya sesuai dengan harapannya? Berarti kita harus tahu dulu kan harapan konsumen, baru kita buat contoh barangnya, kan begitu ya. Baru kita buat barang yang akan kita produksi itu. Jadi pemasaran itu sekarang barangnya belum ada, tetapi yang dijual itu sudah sesuai dengan harapan pembelinya. Coba bagaimana itu ya? Ya, misalnya contoh yang paling mudah, Bapak Ken, ini harus memang karena manusia ini ada sifat biologisnya begitu ya. Bapak menjelaskan begini, kalau kita ingin menjodohkan Sri Hartati sama si Avandi, ya kan, gitu ya, mau dijodohkan supaya Sri Hartati jadi istrinya. Tapi ini belum jadi ya. Sri Hartati pun belum kenal sama Avandi, ya, belum pernah ketemu misalnya Avandi dan Sri Hartati. Jadi kalau Mak Comblang yang bagus, Mak Comblang ini seorang pemasar nih ya, kita andaikan Mak Comblang ini sebagai pemasar. Bagaimana Mak Comblang ini harus tahu harapan si Avandi tentang perempuan, apa yang diharapkan dia, maksudnya perempuan seperti apa yang diharapkannya menjadi istrinya. Misalkan Lili lah Mak Comblangnya, ya kan, ya Lili ya, sering jadi Mak Comblang Lili, pernah? Atau di Mak Comblangi pernah? Pernah ya? Oke, kita anggap Lili ini adalah Mak Comblangnya gitu ya, ingin menjodohkan antara Sri Hartati dengan Avandi. Jadi respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Ini lebih terikat dengan proses pengambilan keputusan pembelian. Yang kedua itu ada segmentasi demografis. Ini di mana pengelompokan konsumen berfokus terhadap aspek-aspek seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, menikah, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada segmentasi psikografis, yaitu lebih cenderung berhubungan dengan aspek psikologis pelanggan. Umumnya pelaksanaan segmentasi ini cukup rumit lantaran kita wajib memahami selera target konsumen secara mendalam gitu. Ini lebih ke seperti gaya hidup konsumen, hobi, ketertarikan gitu Pak. Yang keempat ada segmentasi geografis, yaitu pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggalnya. Segmentasi satu ini tentu tidak kalah penting dari lainnya, mengingat kebutuhan maupun kegunaan suatu produk dan jasa selalu akan berbeda-beda tergantung pada lokasi, keadaan maupun cuaca. Oke, bagus ya. Apa yang disampaikan oleh Salsabila. Lanjutkan untuk posisi pasar. Siapa tadi? Hafizah. Ini pasar sasaran Pak. Halo, ada apa Hafizah? Pasar sasaran. Iya, pasar sasaran, silakan. Pasar sasaran dulu. Pasar sasaran adalah sebuah strategi pemasaran dalam mengumpulkan konsumen dari produk kita berdasarkan kesamaan minat, tingkah laku, geografis, demografis, dengan tujuan untuk membuat strategi pemasaran menjadi lebih fokus dan memudahkan dalam melakukan dan penjualan produk. Contoh pasar sasaran dari aku adalah untuk kalangan pembeli yang suka hal praktis, biasanya adalah kelompok anak muda atau pekerja kantoran yang berada di kota, maka mereka tidak akan punya waktu untuk memasak air. Tujuan pasar sasaran adalah keputusan perusahaan mengenai pasar manakah yang akan dilayani. 5 strategi peliputan pasar.
Sudah? Lanjutkan posisi pasar, Sapitri. Posisi pasar atau market positioning adalah strategi pemasaran yang berfokus pada penciptaan citra atau persepsi unik dari suatu merek, produk, atau layanan di benak pelanggan. Jenis posisi pasar yang pertama, kualitas produk atau layanan. Yang kedua, inovasi dan keunikan. Yang ketiga, harga produk atau layanan. Keempat, diferensiasi produk. Yang kelima, pelayanan pelanggan. Yang keenam, pemisahan naik. Keuntungan dari posisi pasar yang pertama, peningkatan pendapatan, membangun keunggulan kompetitif, mudah mempromosikan produk baru. Yang keempat, buat identitas merek. Yang kelima, posisi pemasaran menyederhanakan keputusan pembelian untuk pelanggan. Contoh dari posisi pasar yaitu Starbucks, Nike, dan Tesla. Sudah, Sapitri? Dan karena ada sekalian udah habis marketing mix. Winda, silakan. Mana Winda tadi? Siapa tadi marketing mix? Winda kan? Tidak kedengaran suaranya Winda. Marketing pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam dunia bisnis. Secara harfiah, marketing mix ini merujuk pada seseorang eksekutif bisnis yang bertugas sebagai peracik bahan-bahan. Dalam hal ini yang berhubungan dengan pemasaran bisnis. Marketing mix juga dapat diartikan sebagai strategi kombinasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bidang pemasaran. Konsep bauran pemasaran dikenal dengan istilah 4P: Product, Price, Place, dan Promotion. Sudah? Sudah, Pak. Oke, tadi ada 4 tema yang sudah disampaikan oleh temannya, merupakan lanjutan dari pasar dan pemasaran. Sesudah kita memahami apa yang menjadi harapan orang terhadap produk ataupun barang dan jasa yang akan kita jual, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan, ya, kita harus melakukan studi kelayakan dulu tentang pasar yang biasanya itu cukup heterogen, karena berbagai macam model, ya, orang di pasar itu yang menjadi target kita itu. Makanya harus kita inventarisir dulu, ya, kita pilah-pilah dulu berdasarkan beberapa kriteria-kriteria tertentu. Ya, terserah kita, ya, mau sudut apa, supaya nanti kita bisa melihat yang menjadi target kita itu yang mana, ya. Walaupun harapan mereka sama, misalnya tadi orang-orang yang sama-sama ingin mendapatkan rumah, tetapi di antara mereka itu masih heterogen juga. Banyak orang yang ingin membeli rumah, tapi mereka cukup heterogen, berbeda-beda, ya. Misalnya dari sudut apa? Dari sudut tempat tinggal. Dari sudut tempat tinggal itu orang akan memilih tempat yang cenderung misalnya tidak terlalu jauh dengan asal usulnya, misalnya seperti itu. Itu kan perlu kita lihat. Kemudian kalau kita lihat misalnya dari sudut pendapatannya, kan banyak orang yang memiliki rumah tapi pendapatannya berbeda-beda. Maka kita segmentasi dulu. Kalau kita ingin melakukan segmentasi berdasarkan pendapatannya, maka misalnya kita bagi golongan menengah ke atas, golongan menengah, atau menengah ke bawah. Karena harapan mereka itu tadinya itu pasti sama, ya, ingin membeli rumah tapi kemampuannya berbeda-beda. Lantas kita menjadi target kita itu yang mana? Apakah menengah ke bawah, atau kelompok menengah, atau menengah ke atas? Yang mana? Supaya nanti rumahnya itu juga kita sesuaikan, ya. Kalau harapannya nanti tidak jauh-jauh beda itu, ya. Semua orang berharap adanya fasilitas seperti yang kita jelaskan tadi. Tapi karena
penghasilannya berbeda-beda, maka kita kategorikan. Misalnya kita hanya ingin memilih, kalau kita di daerah pinggiran, nanti kita akan menentukan orang yang mau kita targetkan itu adalah yang menengah ke bawah, kan begitu. Karena kalau orang yang punya banyak duit, dia tidak mau kalau misalnya kita bangun perumahan di daerah-daerah yang sangat jauh begitu. Itu dari sudut pendapatan. Dari sudut tempat tinggal asal usul orang tuanya, orang menginginkan yang lebih dekat, maka kita cari ya, kalau yang dekat-dekat situ yang mau kita sasar, maka tentunya perumahannya di mana kita kita bangun, berarti di tempat itu. Jadi itu melakukan segmentasi, memilah dari itu. Kemudian baru ketentukan, tadi Hafizah menjelaskan posisi pasar tidak jauh beda ya dengan segmentasi pasar itu, bukan pasar sasaran kita. Setelah kita pilah-pilah begitu, baru benar-benar kita tentukan yang menjadi sasaran kita itu, bahwa benar apa yang akan kita produksi itu adalah orang-orang yang memiliki harapan yang sudah kita ketahui itu ya, yang sudah kita tentukan itu. Lantas kalau posisi pasarnya, maka kan bukan cuma kita saja ya yang ada di pasar yang melakukan seperti itu, pastilah banyak. Nah, lantas sekarang kita membuat di posisi pasar itu kira-kira keunikan kita, kelebihan kita yang tidak dimiliki oleh orang yang memproduksi barang yang sama itu, apa yang mau kita ciptakan. Ya, apakah kita benar-benar membuat sesuatu yang baru untuk orang, sangat berbeda betul dengan orang yang duluan atau dengan kompetitor kita yang menjual produk, barang dan jasa yang sama, atau kita orang yang mengikuti sesuatu yang sudah ada. Kan bisa kita yang pertama membuat benar-benar berbeda, atau kita ingin mencontoh orang. Bisa kita contoh. Kalau kita contoh dia, berarti nanti pasarnya tidak jauh beda itu ya, tidak jauh beda. Maka kita harus menegasikan, menetapkan kita posisi kita di pasar. Apakah misalnya akhirnya kita orang yang benar-benar pendahulu, atau kita menjadi follower ya, leader atau follower di dalam pasar. Berkaitan dengan pemasaran ini kan tidak bisa kita bahas ya dalam waktu yang singkat seperti ini. Pasti masih banyak pembahasan tentang pemasaran ini yang akan dibahas. Nanti akan ada mata kuliah khusus yang membahas manajemen pemasaran. Bahkan ada mata kuliah turunan-turunannya yang berbicara tentang pemasaran. Bahkan sekarang sudah ada mata kuliah salesman, itu kan berkaitan dengan pemasaran juga. Ada manajemen pemasaran, ada manajemen salesman ya. Nanti akan Anda dapatkan. Bapak tidak tahu apakah itu sudah masuk kepada kalian. Biasanya itu orang yang konsentrasi pemasaran nanti pasti ada. Tapi aspek pemasaran yang perlu diketahui, demikian dia. Kalau kita ingin berbisnis, harus melakukan studi kelayakan terhadap aspek pemasaran, supaya bisnis kita nanti bisa berjalan dengan baik. Artinya kita memiliki konsumen. Seperti Bapak jelaskan tadi, walaupun Bapak dorong mahasiswa di kelas Bapak ini supaya berusaha untuk menciptakan barang dan jasa kemudian akan dijual, tetapi selain itu harus memikirkan aspek pemasarannya. Diharapkan bahwa produk yang dijual itu sebelum diproduksi harus tahu dulu, harus dapat dulu konsumennya, sehingga Anda nanti tidak kewalahan ketika membangun sebuah bisnis di masa yang akan datang. Barangkali itu aja yang Bapak sampaikan pada perkuliahan kita. Waktunya sudah lewat, sudah jam 10 ya, karena terlalu lama tadi baru kita mulai. Mudah-mudahan dengan mata kuliah hari ini akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda yang ingin melakukan studi kelayakan bisnis, khususnya aspek pemasaran. Itu saja yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kita sudahi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.